Selamat datang, sahabat sejarah, dalam perjalanan kami ke masa lalu yang gelap dan penuh perjuangan. Kami akan membawa Anda ke salah satu babak paling dramatis dalam sejarah manusia, Perang Dunia II. Dalam beberapa tahun yang mencekam, dunia menyaksikan penghancuran massal, kepahlawanan, dan perubahan tak terbayangkan. Kami akan mengungkapkan kisah penuh ketegangan, pengorbanan, dan harapan. Mari kita mulai. Inilah Perang Dunia II, konflik epik yang membentuk dunia modern. Jangan pernah melupakan kisahnya. Ketika Adolf Hitler menginvasi Polandia pada 1 September tahun 1939, Perang Dunia II pun dimulai. Perang Dunia II, konflik terbesar dan paling mematikan dalam sejarah manusia, melibatkan lebih dari 50 negara dan bertampur di darat, laut, dan udara di hampir setiap bagian dunia. Juga dikenal sebagai Perang Dunia Kedua, sebagian disebabkan oleh krisis ekonomi depresi besar dan oleh ketegangan politik yang belum terselesaikan setelah berakhirnya Perang Dunia I. Perang dimulai ketika Nazi Jerman menginvasi Polandia pada tahun 1939 dan berkecamuk di seluruh dunia sampai tahun 1945. Ketika Jepang menyerah kepada Amerika Serikat setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia II, diperkirakan 60 hingga 80 juta orang telah meninggal, termasuk hingga 55 juta warga sipil dan banyak kota di Eropa dan Asia menjadi puing-puing. Menjelang Perang Dunia II, kehancuran perang besar sebagaimana Perang Dunia I dikenal pada saat itu telah sangat mengguncang Eropa, dan dalam banyak hal Perang Dunia II tumbuh dari masalah yang belum terselesaikan oleh konflik sebelumnya. Secara khusus, ketidakstabilan politik dan ekonomi di Jerman dan kebencian yang berkepanjangan atas persyaratan keras yang diberlakukan oleh Perjanjian Versailles memicu naiknya kekuasaan Adolf Hitler dan Partai Pekerja Sosialis Nasional Jerman, disingkat NSDAP dalam bahasa Jerman, dan Partai Nazi. Setelah menjadi kanselir Jerman pada tahun 1933, Hitler dengan cepat mengkonsolidasikan kekuasaan, mengurapi dirinya sendiri sebagai Führer pemimpin tertinggi pada tahun 1934, terobsesi dengan gagasan superioritas ras Jerman murni yang ia sebut Arya. Hitler percaya bahwa perang adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan Lebensraum yang diperlukan, atau ruang hidup, bagi ras Jerman untuk berkembang. Pada pertengahan tahun 1930-an, ia diam-diam memulai persenjataan kembali Jerman, sebuah pelanggaran terhadap Perjanjian Versailles. Setelah menandatangani alianse dengan Italia dan Jepang melawan Uni Soviet, Hitler mengirim pasukan untuk menduduki Austria pada tahun 1938
dan tahun berikutnya mencaplok Cekoslowakia. Agresi terbuka Hitler tidak terkendali karena Amerika Serikat dan Uni Soviet terkonsentrasi pada politik internal pada saat itu, dan baik Prancis maupun Inggris, dua negara lain yang paling hancur oleh perang besar, tidak ingin berkonfrontasi. Pecahnya Perang Dunia II tahun 1939. Pada akhir Agustus tahun 1939, Hitler dan pemimpin Soviet Joseph Stalin menandatangani Fakta Non-Agresi Jerman-Soviet yang memicu hiruk-pikuk kekhawatiran di London dan Paris. Hitler telah lama merencanakan invasi ke Polandia, sebuah negara di mana Inggris Raya dan Prancis telah menjamin dukungan militer jika diserang oleh Jerman. Fakta dengan Stalin berarti bahwa Hitler tidak akan menghadapi perang di dua front, begitu ia menginvasi Polandia dan akan mendapat bantuan Soviet dalam menaklukkan dan membagi bangsa itu sendiri. Pada tanggal 1 September tahun 1939, Hitler menginvasi Polandia dari barat. 2 hari kemudian, Prancis dan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman, memulai Perang Dunia II. Pada 17 September, pasukan Soviet menyerbu Polandia dari timur. Di bawah serangan dari kedua belah pihak, Polandia jatuh dengan cepat, dan pada awal tahun 1940 Jerman dan Uni Soviet telah membagi kendali atas negara itu menurut protokol rahasia yang ditambahkan ke Fakta Non-Agresi. Pasukan Stalin kemudian bergerak untuk menduduki negara-negara Baltik, Estonia, Latvia, dan Lituania, dan mengalahkan Finlandia yang resisten dalam Perang Rusia-Finlandia. Selama 6 bulan setelah invasi Polandia, kurangnya tindakan dari pihak Jerman dan sekutu di barat menyebabkan pembicaraan di media berita tentang perang palsu di laut. Bagaimanapun, Angkatan Laut Inggris dan Jerman berhadapan dalam pertempuran sengit, dan kapal selam U-boat Jerman yang mematikan menyerang pengiriman pedagang menuju Inggris, menenggelamkan lebih dari 100 kapal dalam 4 bulan pertama Perang Dunia II. Perang Dunia II di barat tahun 1940 sampai 1941. Pada 9 April tahun 1940, Jerman secara bersamaan menginvasi Norwegia dan menduduki Denmark, dan perang dimulai dengan sungguh-sungguh. Pada 10 Mei, pasukan Jerman menyapu Belgia dan Belanda dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Blitzkrieg atau Perang Kilat. 3 hari kemudian, pasukan Hitler menyeberangi Sungai Meuse dan menyerang pasukan Prancis di Sedan, yang terletak di ujung utara garis Maginot, rantai benteng rumit yang dibangun setelah Perang Dunia I, dan dianggap sebagai penghalang pertahanan yang tidak dapat ditembus. Faktanya, Jerman menerobos garis dengan tank dan pesawat mereka dan terus ke belakang, membuatnya tidak berguna. Pasukan ekspedisi Inggris BF dievakuasi melalui laut dari Dunkirk pada akhir Mei. Sementara di selatan pasukan Prancis melakukan perlawanan yang gagal. Dengan Prancis di ambang kehancuran, diktator fasis Italia Benito Mussolini membentuk aliansi dengan Hitler, Fakta Baja, dan Italia menyatakan perang melawan Prancis dan Inggris pada 10 Juni. Pada 14 Juni, pasukan Jerman memasuki Paris. Pemerintah baru yang dibentuk oleh Marsekal Philippe Pétain, pahlawan Prancis dalam Perang Dunia I, meminta gencatan senjata 2 malam kemudian. Prancis kemudian dibagi menjadi 2 zona, satu di bawah pendudukan militer Jerman, dan yang lainnya di bawah pemerintahan Pétain. Dipasang di Prancis Vichy, Hitler sekarang mengalihkan perhatiannya ke Inggris, yang memiliki keuntungan defensif dipisahkan dari benua oleh Selat Inggris. Untuk membuka jalan bagi invasi amfibi dijuluki Operasi Salient, pesawat Jerman membom Inggris secara ekstensif mulai September tahun 1940 hingga Mei tahun 1941, yang dikenal sebagai Blitz, termasuk serangan malam di London dan pusat-pusat industri lainnya, yang menyebabkan banyak korban sipil dan kerusakan. Royal Air Force RAF akhirnya mengalahkan Luftwaffe Angkatan Udara Jerman dalam pertempuran Inggris, dan Hitler menunda rencananya untuk menyerang. Dengan sumber daya pertahanan Inggris didorong ke batas, Perdana Menteri Winston Churchill mulai menerima bantuan penting dari AS di bawah Undang-Undang Lend-Lease, disahkan oleh Kongres pada awal tahun 1941. Hitler vs Stalin, Operasi Barbarossa tahun 1941 sampai 1942. Pada awal tahun 1941, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria telah bergabung dengan Poros, dan pasukan Jerman menyerbu Yugoslavia
dan Yunani pada bulan April itu. Penaklukan Hitler atas Balkan adalah pendahulu untuk tujuan sebenarnya, invasi ke Uni Soviet, yang wilayahnya yang luas akan memberi ras master Jerman Lebensraum yang dibutuhkannya. Bagian lain dari strategi Hitler adalah pemusnahan orang-orang Yahudi dari seluruh wilayah Eropa yang diduduki Jerman. Rencana untuk solusi akhir diperkenalkan sekitar waktu serangan Soviet, dan selama 3 tahun ke depan lebih dari 4 juta orang Yahudi akan binasa di kamp-kamp kematian yang didirikan di Polandia yang diduduki. Pada tanggal 22 Juni tahun 1941, Hitler memerintahkan invasi ke Uni Soviet dengan nama sandi Operasi Barbarossa, meskipun tank dan pesawat Soviet jauh melebihi jumlah Jerman. Teknologi penerbangan Rusia sebagian besar sudah usang, dan dampak invasi mendadak membantu Jerman berada dalam jarak 200 mil dari Moskow pada pertengahan Juli. Argumen antara Hitler dan komandannya menunda kemajuan Jerman berikutnya hingga Oktober, ketika terhenti oleh serangan balasan Soviet dan timbulnya cuaca musim dingin yang keras. Perang Dunia II di Pasifik tahun 1941 sampai 1943. Dengan Inggris menghadapi Jerman di Eropa, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang mampu memerangi agresi Jepang, yang pada akhir tahun 1941 termasuk perluasan perang yang sedang berlangsung dengan Cina dan perebutan kepemilikan kolonial Eropa di Timur Jawa. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, 360 pesawat Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Utama AS di Pearl Harbor di Hawaii, mengejutkan Amerika sepenuhnya, dan merenggut nyawa lebih dari 2.300 tentara. Serangan terhadap Pearl Harbor berfungsi untuk menyatukan opini publik Amerika yang mendukung memasuki Perang Dunia II. Dan pada 8 Desember Kongres menyatakan perang terhadap Jepang dengan hanya satu suara yang tidak setuju. Jerman dan kekuatan poros lainnya segera menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Setelah serangkaian panjang kemenangan Jepang, Armada Pasifik AS memenangkan pertempuran Midway pada Juni tahun 1942 yang terbukti menjadi titik balik dalam perang. Di Guadalcanal, salah satu kepulauan Solomon Selatan, sekutu juga berhasil melawan pasukan Jepang dalam serangkaian pertempuran dari Agustus tahun 1942 hingga Februari tahun 1943, membantu membalikan keadaan di Pasifik. Pada pertengahan tahun 1943, pasukan Angkatan Laut Sekutu memulai serangan balik agresif terhadap Jepang yang melibatkan serangkaian serangan amfibi di pulau-pulau utama yang dikuasai Jepang di Pasifik. Strategi island hopping ini terbukti berhasil, dan pasukan Sekutu bergerak lebih dekat ke tujuan akhir mereka untuk menyerang daratan Jepang. Menuju kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia II tahun 1943 sampai 1945. Di Afrika Utara, pasukan Inggris dan Amerika telah mengalahkan Italia dan Jerman pada tahun 1943. Invasi Sekutu ke Sisilia dan Italia menyusul, dan pemerintahan Mussolini jatuh pada Juli tahun 1943. Meskipun pertempuran Sekutu melawan Jerman di Italia berlanjut hingga tahun 1945. Di front timur, serangan balasan Soviet yang diluncurkan pada November tahun 1942 mengakhiri pertempuran Stalingrad yang berdarah, yang telah menyaksikan beberapa pertempuran paling sengit dalam Perang Dunia II. Mendekatnya musim dingin, bersama dengan berkurangnya makanan dan persediaan medis, menjadi akhir bagi pasukan Jerman di sana, dan yang terakhir dari mereka menyerah pada 31 Januari tahun 1943. Pada tanggal 6 Juni tahun 1944 dirayakan sebagai D-Day. Sekutu memulai invasi besar-besaran ke Eropa, mendaratkan 156.000 tentara Inggris, Kanada, dan Amerika di pantai Normandia, Prancis. Sebagai tanggapan, Hitler menuangkan semua kekuatan pasukannya yang tersisa ke Eropa Barat, memastikan kekalahan Jerman di timur. Pasukan Soviet segera maju ke Polandia, Cekoslowakia, Hongaria, dan Rumania, sementara Hitler mengumpulkan pasukannya untuk mengusir Amerika dan Inggris kembali dari Jerman. Dalam pertempuran Bulge Desember tahun 1944 Januari 1945, serangan besar Jerman terakhir dalam perang. Pemboman udara intensif pada Februari tahun 1945 mendahului invasi darat Sekutu ke Jerman, dan pada saat Jerman secara resmi menyerah pada 8 Mei, pasukan Soviet telah menduduki sebagian besar negara. Hitler sudah mati, meninggal karena bunuh diri
pada 30 April di bunker Berlinnya. Perang Dunia II berakhir tahun 1945. Pada konferensi Potsdam Juli Agustus tahun 1945, Presiden Harry S. Truman yang telah menjabat setelah kematian Roosevelt pada bulan April, Churchill dan Stalin membahas perang yang sedang berlangsung dengan Jepang serta penyelesaian damai dengan Jerman. Jerman pasca perang akan dibagi menjadi 4 zona pendudukan yang akan dikendalikan oleh Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Mengenai masalah masa depan Eropa Timur yang memecah belah, Churchill dan Truman menyetujui Stalin karena mereka membutuhkan kerja sama Soviet dalam perang melawan Jepang. Korban besar yang diderita dalam kampanye di Iwo Jima Februari tahun 1945 dan Okinawa April-Juni tahun 1945 dan kekhawatiran invasi darat yang lebih mahal ke Jepang membuat Truman mengizinkan penggunaan senjata baru dan menghancurkan. Dikembangkan selama operasi rahasia dengan kode nama Tim Manhattan Project C, bom atom dilepaskan di kota-kota Jepang Hiroshima dan Nagasaki pada awal Agustus. Pada 15 Agustus, pemerintah Jepang mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa mereka akan menerima ketentuan deklarasi Potsdam dan pada 2 September, Jenderal A.Ed. Douglas MacArthur menerima penyerahan resmi Jepang di atas USS Missouri di Teluk Tokyo. Prajurit Afrika Amerika berperang di 2 perang. Perang Dunia II mengungkap paradoks mencolok di dalam Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Meskipun lebih dari 1 juta orang Afrika Amerika bertugas dalam perang untuk mengalahkan Nazisme dan Fasisme, mereka melakukannya dalam unit terpisah. Kebijakan Jim Crow diskriminatif yang sama yang merajalela di masyarakat Amerika diperkuat oleh militer AS. Prajurit kulit hitam jarang melihat pertempuran dan sebagian besar diturunkan ke unit tenaga kerja dan pasokan yang diperintahkan oleh perwira kulit putih. Ada beberapa unit Afrika Amerika yang terbukti penting dalam membantu memenangkan Perang Dunia II, dengan penerbang Tuskegee menjadi salah satu yang paling dirayakan. Tetapi Radbal Express, konvoi truk yang sebagian besar pengemudi kulit hitam bertanggung jawab untuk mengirimkan barang-barang penting kepada pasukan Jenderal George S. Patton di garis depan di Prancis. Batalion Tan ke-761 yang serba hitam bertempur dalam pertempuran Bulge dan Divisi Infanteri 92 bertempur dalam pertempuran darat yang sengit di Italia. Namun, terlepas dari peran mereka dalam mengalahkan fasisme, perjuangan untuk kesetaraan berlanjut bagi tentara Afrika Amerika setelah Perang Dunia II berakhir. Mereka tetap berada di unit terpisah dan posisi berpangkat lebih rendah hingga Perang Korea. Beberapa tahun setelah Presiden Truman menandatangani perintah eksekutif untuk memisahkan militer AS pada tahun 1948. Korban dan warisan Perang Dunia II. Perang Dunia II terbukti menjadi konflik internasional paling mematikan dalam sejarah, merenggut nyawa 60 hingga 80 juta orang, termasuk 6 juta orang Yahudi yang tewas di tangan Nazi selama Holocaust. Warga sipil diperkirakan 50-55 juta tewas akibat perang, sementara militer terdiri dari 21 hingga 25 juta dari mereka yang hilang selama perang. Jutaan lainnya terluka, dan masih banyak lagi yang kehilangan rumah dan harta benda mereka. Warisan perang akan mencakup penyebaran komunisme dari Uni Soviet ke Eropa Timur, serta kemenangan akhirnya di Cina, dan pergeseran global dalam kekuasaan dari Eropa ke 2 negara adidaya saingan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang akan segera berhadapan satu sama lain dalam Perang Dingin. Inilah akhir dari perjalanan kita dalam mengenang Perang Dunia II, sebuah konflik yang mengguncang dunia dan membentuk sejarah kita untuk selamanya. Perang ini telah membawa kita melalui penderitaan, pengorbanan, dan keberanian yang luar biasa dari jutaan orang di seluruh dunia. Kita tidak boleh melupakan kepedihan yang dialami oleh mereka yang terlibat dalam perang ini, baik itu tentara, warga sipil, atau keluarga yang terpisah. Namun, kita juga harus mengenang semangat persatuan dan keberanian yang menginspirasi kita semua. Ketika dunia berada dalam masa-masa tergelapnya, cahaya harapan dan ketekunan manusia muncul. Saat ini, kita harus menjaga kenangan Perang Dunia II tetap hidup dan memastikan bahwa generasi masa depan kita memahami pelajaran berharga yang diberikan oleh perang ini. Perang Dunia II mengajarkan kita tentang pentingnya perdamaian, kerjasama internasional, dan pentingnya menjaga kebebasan
dan hak asasi manusia. Dalam mengenang perang ini, mari kita berjanji untuk tidak pernah melupakan korban, pahlawan, dan pelajaran dari masa lalu. Marilah kita bekerja bersama untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan adil, di mana perang seperti Perang Dunia II tidak pernah terjadi lagi. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia.